Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran dan elemen strategi pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Satu, yaitu pengertian strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS adalah proses belajar mengajar yang memfokuskan pada pemahaman konsep-konsep sosial, ekonomi, budaya, politik, dan geografi. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami fenomena sosial di sekitar mereka. Berikutnya ada elemen strategi pembelajaran. Ada beberapa elemen strategi pembelajaran IPS. Di antaranya satu, menggunakan metode aktif. Menggunakan metode aktif seperti diskusi dan debat dapat meningkatkan partisipasi siswa. Dua, menggunakan media dan teknologi. Dengan menggunakan media dan teknologi seperti peta, globe, dan aplikasi online dapat memperkaya pembelajaran. 3. Penggunaan aktivitas kelompok. Dengan menggunakan aktivitas kelompok dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi siswa. 4. Pengembangan empati. Pengembangan empati dapat mengembangkan empati siswa terhadap budaya, sosial, dan ekonomi. 5. Pengembangan kreativitas siswa. Pengembangan kreativitas siswa dapat dilakukan melalui kegiatan seperti membuat peta. Strategi pembelajaran IPS. A. Pembelajaran kemampuan berpikir dalam IPS. Yang pertama itu studi kasus. Studi kasus adalah suatu kajian terhadap peristiwa, kejadian, fenomena, atau situasi tertentu yang terjadi di tempat tertentu. Yang kedua, isu kontroversial. Isu kontroversial adalah sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok lain tetapi juga mudah ditolak oleh orang atau kelompok lain. Yang ketiga, konsep pengajaran. Konsep merupakan abstraksi dari kesamaan dari jumlah, benda, atau fenomena. B. Pembelajaran kemampuan proses dalam IPS. Yang pertama itu pemecahan masalah. Setiap masalah idealnya dapat dipecahkan dengan proses penyelesaian yang benar. Yang kedua, inkuri. Pengajaran inkuri merupakan bentuk pengajaran yang mengenalkan konsep-konsep secara induktif. Yang ketiga, portofolio, kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. D. Pembelajaran nilai dalam IPS. Yang pertama itu bermain peran. Dalam proses belajar bermain peran, siswa diajak untuk berpikir, berperan, dan bertindak, bukan sebagai dirinya tetapi sebagai orang lain. Yang kedua, sosiodrama. Ada perbedaan antara sosiodrama dengan bermain peran. Yang ini, bermain peran lebih luas ruang lingkupnya, sedangkan drama sosial membatasi pada permasalahan yang menyangkut aspek sosial dalam masyarakat. E. Pembelajaran keterampilan peta, globe, dan grafis. Pembelajaran keterampilan peta, globe, dan grafis merupakan salah satu metode dalam pembelajaran geografi. F. Pembelajaran aksi sosial. Model pembelajaran aksi sosial merupakan pola dan aktivitas belajar siswa baik di dalam atau dengan kelompok yang dilakukan dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktivitas di mana siswa mendemonstrasikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran ini antara pendidik dan peserta didik berinteraksi langsung atau bertatap muka di kelas secara langsung. Dalam strategi pembelajaran ini, peserta didik menjadi objek, sedangkan pendidik berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung atau indirect instruction. Strategi pembelajaran tak langsung ini sering disebut dengan induktif. Pembelajaran tak langsung ini berpusat pada peserta didik. Guru hanya mengelola lingkungan belajar saja dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat di dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan dan pengalaman. Yang keempat, strategi pembelajaran pengalaman. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Nah, yang kelima atau yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu kemandirian dan peningkatan diri. Itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat.